Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita, katakan shalom. Apa kabarnya saudara? Yang luar biasa, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersuka cita bahwa sampai di hari ini kita boleh berkumpul merayakan beribadah Natal. Dan kita percaya bahwa kehadiran Tuhan sebagai juru selamat manusia, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat yang ajaib, itu ada dan tinggal di hati kita. Yang percaya boleh katakan amin. Dan mari kita terus bukan hanya merayakan, tapi kita mengingat bahwa Tuhan yang datang sebagai terang, juga kita harus membawa terangnya kemanapun kita berada. Yang percaya dan mau boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh bersama dengan keluarga kami, yang di rumah-rumah boleh merayakan malam Natal. Malam kami akan mengingat bahwa besok Engkau lahir, bayi yang ada di palungan dari anak darah Maria. Dan firman-Mu berkata, ini adalah Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, Raja damai, juru selamat manusia yang hidup. Kami percaya kami bukan hanya merayakan, tapi kami terus mengingat di dalam hati kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami siap lebih lagi dilawat, kami siap lebih lagi mengagungkan nama-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahwa penyertaan Tuhan sempurna hingga hari ini kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh bernafas, kami boleh terus merayakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Lawat setiap kami, lawat yang di rumah-rumah, yang dimanapun mereka berada, semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab Engkau Raja damai bagi setiap kami Tuhan. Amin. Engkau mulia Tuhan, Amin. Anak domba Allah. Kau nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Sembah, ku sembahkan. Haleluya. Sebab Engkau Raja yang mulia. Engkau datang bagi kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Dan saat ini Engkau sudah lahir bagi kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Oh mulia, mulia. Engkau mulia Tuhan. Mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak
yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari kita kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Oh haleluya. Sungguh kau mulia Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Mulia, sungguh Engkau mulia Tuhan. Bagi anak domba, oh mulia, mulia, mulia. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau Tuhan, Engkau. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Engkau mulia Tuhan. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita sembah Tuhan. Kami bangga Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau Raja yang akan memerintah selama-lamanya ya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Ya laba-laba ya syakala-laba. Terus sembah Tuhan. Angkat suaramu sembah. Oh, sembah. Kau mulia Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kau segalanya. Oh, haleluya. 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 Oh, Jesus. Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tanganmu sama-sama. Engkau mulia dan layak dipuji. Ini pengagungan kami malam hari ini ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Ya benar Yesus. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sekali lagi katakan sebab Engkau Tuhan. Ya benar Tuhan Yesus. Engkau mulia Tuhan. Yes Lord Jesus. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Oh, sebab Engkau Tuhan, Kau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, atas semua Tuhan, atas semua yang di bumi. Katakan atas semua.
atas semua yang di bumi. Oh haleluya, semua menyembah Tuhan. Haleluya, Dia yang layak disembah, Dia yang layak disembah. oh Yesus. Haleluya, haleluya. Iralabaya syakara Mari angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, pandang Tuhan. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Oh, ya ralaba, 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 ralaba. Oh, ya ralaba, 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 ralaba. Kami tahu Engkau hadir di sini. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkuasa di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa buat kelahiran-Mu Tuhan. Buat anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang turun ke bumi sama menjadi manusia. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Sang damai penuntun, Putra Allah perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorai pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Sang Damai, Allah yang perkasa. Mari saudara sama-sama dengan pengagungan kepada Tuhan katakan, Sang Damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup, selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorai pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova. Mari agungkan Dia, katakan ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi,
makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova. Mari sembah, seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova kau ku agungkan. Jemaat Tuhan katakan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh, biar kau yang diagungkan. Ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova kami agungkan, ku agungkan. Dengar pengagungan kami Bapa. Ku agungkan, oh Yehova. Tutup mata kita, angkat tangan kita. Yang di rumah katakan, ku agungkan. Urabaya sekiraba konamaya rabakaya namakana masyakaraba atas seluruh bumi, ya sorak puji ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova, oh Yehova kau ku agungkan, oh Yehova, oh Yehova kau kuat. Panggil namanya, oh Yehova kau kuat. Kau kuagungkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan pengagungan yang dahsyat bagi Raja yang luar biasa. Mari datang menyembah, mari datang menyembah, mari datang biar hanya namamu saja yang ditinggikan, biar hanya namamu saja yang dimuliakan, biar hanya namamu saja yang diagungkan. Orianda kanarabaya syakanarabarabarabarabarabarabaraba. Orianda yang sudah dibaptis Roh Kudus bahasa roh saudara. Yang belum katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oriana karalamu ya syana kana bayara bayara.
Urabaya kanamaya ralabaya shandaya ralababa baba. Uriara labaya takara labara 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 labara. Rababa baba 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 baba. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan dalam hidupku. Kami terus tinggikan, kami terus agungkan, kami terus nyanyikan. Selamanya kebaikanmu, selamanya kemurahanmu. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan syukur. Glory, haleluya, glory bagi anak domba yang duduk di tahta. Ini anak nalamo, yang naralabaya syana naralabo. Mari angkat tangan kita bersama-sama, saudara. Angkat tangan kita, katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, katakan glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Mari puji, dorong imanmu, katakan glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. 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 Puji. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Sambil bertepuk tangan, katakan glory, amin, amin, amin. Glory, haleluya bagimu Tuhan.
Pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu Engkau perkenankan berkumpul tempat ini Tuhan. Kami mau merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, kedatangan-Mu ke dunia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau datang sebagai anak ya Bapa, sebagai manusia Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau bawa, Engkau kirimkan dari surga ke dalam bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu, Roh-Mu yang menyala-nyala Tuhan turun atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu ya Pak, yang akan disampaikan oleh Gembala kami Pak Edi Tuhan. Kiranya firman yang kami peroleh pada malam ini Tuhan menjadi pedoman bagi kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat melangkah, kami mempunyai iman yang semakin teguh Tuhan. Kami memperoleh pengharapan yang baru akan Engkau ya Tuhan. Engkau mengurapi Pak Edi Tuhan, apa yang keluar dari mulut lidahnya semua berasal daripada-Mu. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Engkau mengurapi mereka Tuhan Yesus, supaya Roh-Mu Tuhan ada di tengah-tengah mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka. Mereka pulang tidak sama lagi Tuhan, tapi mereka boleh memperoleh keselamatan ya Tuhan yang lebih daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk segala pekerjaan mereka Tuhan, aktivitas mereka ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka sekeluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat bersama-sama dengan kami Tuhan. Apapun itu aktivitas mereka Tuhan Yesus, Engkau jaga, beri perlindungan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat seluruh pengerja yang ada ya Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan, juga Engkau berkati dan mengurapi mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Natal yang diadakan seluruh dunia Tuhan. Engkau kiranya memberi kedamaian ya Tuhan, jauhkan dari segala hal-hal yang dapat merusak ya Bapa kedamaian pada malam Natal ini dan hari Natal besok ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang bertikai, setiap negara yang bertikai ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau kiranya memberkati Tuhan Yesus, biar damai sejahtera dan sukacita ada di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus. Beri kedamaian ya Tuhan, dan berikan perdamaian antara mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati sekali lagi ya Bapak ibadah kami dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus kau berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka cita di malam Natal ini, boleh lambaikan tanganmu. Katakan haleluya. Haleluya. Kasih tahu kanan kirimu, Tuhan Yesus sudah lahir bagimu. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Tuhan Yesus sudah lahir bagimu dan bagiku. Mari kita bersuka cita. Kita mau sembah dan puji Dia. Amin. Haleluya. Mari boleh bertepuk tangan di kepalamu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, mari sekali lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Oh, kami mau sembah Kau Tuhan, puji Dia. Turut semua ke Bethlehem.
bernyanyilah kamu, tentara malaikat turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Umat Tuhan saja katakan sembah, sembah. dan puji. Suaranya boleh lebih keras lagi dari ini. GB Blok M. Sembah dan puji. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Katakan sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan sembah dan puji Dia sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama katakan. Boleh lambaikan tanganmu. Muliakan Tuhan. Sekali lagi katakan Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Kami mau muliakan Kau Tuhan. Gloria bagi namamu. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian dari kami ya Tuhan. Amin. Semua bagi namamu. Katakan Gloria. Boleh lambaikan tangan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Katakan Gloria. Mari menari bagi Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sama-sama kita mau serukan Gloria. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya melihat di sini jemaat-jemaat yang penuh sukacita, katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi lihat kiri kananmu. Ini baju-baju udah keren dan cantik. Kasih salam, katakan selamat Natal. Selamat Natal. Haleluya. Oma-omanya terlihat lebih muda. 50 tahun lebih muda, katakan amin. Semuanya terlihat luar biasa. Masih semangat memuji Tuhan. Yeay. Kasih tepuk tangan yang termanis buat Tuhan. Yeah. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Telah lahir bagimu dan bagiku Raja mulia. Yes.
keluarga disembah. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir permaklumkan kabar baik, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Siapa yang siap menyiarkan di gunung dan di mana jua kelahiran Tuhan? Yang percaya katakan haleluya. Say, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Allah sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Katakan, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ. Katakan, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Jemaat Tuhan saja dengan kuat katakan, go tell it over the hills and everywhere. Go that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Tuhan Yesus sudah lahir, saudara. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Yang perempuan saja katakan, hai, siarkan di gunung. Lebih kuat lagi, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Yang pria katakan, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya. Sekali lagi bersama-sama Blok M katakan, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di
Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita ada di tempat ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang menuntun kita untuk menerima kebenaran yang terbaik. Kita mendengar berita terbaik, berita sukacita bahwa Yesus sudah lahir bagi setiap kita. Bukan saja bagi kita, tapi bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Dan kami bersyukur punya Allah yang dahsyat ajaib. Engkau Tuhan Yesus, penasihat ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini sama-sama mau katakan, seorang anak telah lahir bagi kami ya Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari sama-sama katakan, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, oh Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, mari sambut Tuhan. Yesus Tuhan, Juru Selamat. Shalom semuanya. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai penasihat ajaib, Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna untuk umat manusia. Disebutkan sebagai Allah yang perkasa, sebab di dalam Dia,
Di dalam Yesus, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sebagai Bapa yang kekal, artinya Tuhan Yesus datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi dia sendiri akan bertindak bagaikan seorang Bapa terhadap umatnya, yaitu mengasihi, melindungi, peduli, dan menyediakan kebutuhan kita umatnya. Sebagai Raja Damai, Tuhan Yesus akan mendamaikan kita dengan Allah melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus
diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus bermandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Kepadanya, mulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan.
Yang penting kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh baru yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Artinya, kalau kita bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, maka akan terjadi penuaian jiwa secara global. Kita diingatkan bahwa tugas kita sebagai orang percaya, apapun yang menjadi profesi kita, adalah untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri,
tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa untuk memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang tahun 2033. Dikatakan bahwa pada tahun 2033 setiap orang, everyone, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara autentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan, mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya untuk kali yang kedua dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, dapat disebutkan bahwa setelah amanat agung selesai, Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Sesuai yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14, bahwa setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, atau berarti setelah amanat agung selesai, baru sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kalau memang benar tahun 2033 amanat agung selesai, sesudah itu baru Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada yang tahu itu kapan. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi saya katakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Siapa yang akan menyelesaikan amanat agung? Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, Saya Tuhan, saya Tuhan. Saya akan mengingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu dengan menyelesaikan amanat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ada berapa banyak yang merindukan untuk ikut dalam pengangkatan? Yang rindu untuk ikut dalam pengangkatan, kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
Jadi kita harus mencari hal-hal yang di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Natal tahun 2024 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar kita hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Ingat bahwa di sorga kita punya Tuhan Yesus yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan perbuatan kita harus sesuai dengan itu. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani. Tema Natal tahun 2024 adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Karena Tuhan Yesus merindukan agar kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2024. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat anak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu berhasil. Karena mereka mengerti ya Tuhan. Mereka akan memikirkan perkara yang di atas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.